Bayangkan, seorang pengemis kumal tiba-tiba masuk ke ruang rapat mewah sebuah perusahaan besar yang hampir bangkrut. Tidak ada yang menyangka, justru ucapannya membuat semua orang terdiam, bahkan menyelamatkan ekonomi perusahaan itu. Inilah kisah nyata yang penuh hikmah. Jangan lupa tekan tombol like, agar kisah seperti ini bisa lebih banyak membawa manfaat, insya Allah. Di sebuah gedung pencakar langit yang megah, lampu-lampu ruang rapat menyala terang benderang, namun wajah-wajah di dalamnya justru muram dan dipenuhi kecemasan. Meja panjang dari kayu jati yang biasanya menjadi simbol kekuatan dan kejayaan perusahaan itu kini terasa seperti saksi bisu dari kejatuhan yang tak terbendung. CEO duduk di ujung meja, menunduk. Jari-jarinya mengetuk pelan permukaan meja seakan mencari jawaban yang tak kunjung datang. Matanya sayu, wajahnya pucat, dan keringat dingin mengalir meski pendingin ruangan bekerja maksimal. Perusahaan yang selama puluhan tahun berdiri kokoh kini berada di ujung tanduk. Angka-angka di laporan keuangan tampak seperti kutukan. Merah, merosot, dan tak ada tanda-tanda pemulihan. Direksi mulai berbisik-bisik, beberapa menunduk, lainnya saling menyalahkan. Suasana menjadi seperti kapal besar yang mulai karam, dengan para awak panik mencari siapa yang harus dijadikan kambing hitam. CEO menyadari dirinya yang akan menanggung semua, bukan hanya di mata investor, tetapi juga di mata ribuan karyawan yang nasibnya menggantung pada keputusan malam itu. Di luar gedung megah itu, kontras yang menyakitkan sedang terjadi. Hujan rintik-rintik membasahi trotoar, menetes di wajah seorang pengemis tua yang duduk meringkuk. Bajunya compang-camping, celananya penuh tambalan, dan tangannya gemetar menahan dingin. Orang-orang lalu lalang, sebagian berpakaian jas rapi dengan langkah tergesa. Sebagian lagi menunduk menatap layar ponsel tanpa sedikit pun menoleh padanya. Di matanya ada sorot getir, seakan ia sudah terbiasa tak dianggap. Namun jauh di dalam sanubarinya, ada bara yang tak padam, ilmu, pengalaman, dan kebijaksanaan yang selama ini terkubur bersama nasib buruk yang menimpanya. Malam itu, takdir seperti mempermainkan garis hidup dua manusia dari dua dunia berbeda. Sang CEO yang terjebak di ruangan megah, merasa semua pintu tertutup, dan sang pengemis tua yang di pinggir jalan, terabaikan, tapi menyimpan sesuatu yang lebih berharga dari harta, wawasan dan hikmah yang bisa menembus dinding kesombongan manusia. Dalam ruang rapat, suara debat makin meninggi. Kita harus potong karyawan, teriak salah satu direksi dengan nada tegas. Kalau tidak, perusahaan akan mati. Yang lain menimpali. Tidak. Itu hanya membuat citra kita makin buruk. Investor akan semakin lari. CEO hanya diam, dadanya berdegup kencang, pikirannya seperti dililit kabut tebal. Ia menatap selembar laporan terakhir. Hutang menumpuk, mitra bisnis hengkang, dan klien besar memutus kontrak. Di dalam hatinya, CEO berbisik lirih. Ya Allah, kalau engkau memang masih memberi jalan, tunjukkanlah. Aku benar-benar sudah di ujung kekuatan. Air matanya hampir menetes, tapi gengsinya menahan. Ia tak ingin terlihat lemah di depan para direksi. Namun tubuhnya yang gemetar menandakan betapa rapuhnya ia saat itu. Sementara itu, di luar gedung, sang pengemis menatap lampu-lampu yang gemerlap dari jendela lantai atas. Ia bergumam sendiri. Mereka yang di atas sana, mungkin sedang berjuang juga. Bedanya, mereka berjuang mempertahankan harta, aku berjuang sekadar untuk hidup. Suaranya pelan, hampir tenggelam oleh deru kendaraan di jalan raya. Namun dalam gumamnya terselip doa. Ya Allah, beri aku satu kesempatan, walau hanya sekali, agar ilmu ini bisa bermanfaat, agar hidup ini tak berakhir sia-sia. Angin malam berhembus membawa aroma tanah basah. Hati pengemis itu terasa digerakkan oleh sesuatu yang tak dapat dijelaskan. Entah mengapa, langkah kakinya perlahan membawanya mendekati pintu masuk gedung. Ia tidak tahu apa yang menunggunya di dalam, tapi hatinya seolah didorong oleh kekuatan yang lebih besar. Di saat bersamaan, CEO merasakan kegelisahan yang makin menyesakkan dada. Ia menoleh ke arah pintu rapat yang tertutup rapat. Di lubuk hatinya ada firasat aneh. Seakan sesuatu dari luar akan masuk dan mengguncang seluruh jalannya rapat malam itu.
Pintu besar ruang rapat itu terbuat dari kayu solid berlapis ukiran elegan, simbol kemewahan perusahaan yang selama ini dielu-elukan. Biasanya, pintu itu hanya terbuka untuk orang-orang penting, direksi, investor, atau tamu kehormatan. Namun malam itu, pintu itu berderit pelan, tidak karena undangan resmi, melainkan karena langkah seorang yang tak pernah diduga akan hadir di sana. Suasana rapat seketika terhenti. Puluhan mata yang tadinya sibuk menatap layar proyektor kini serempak beralih ke arah pintu. Seorang pria tua berbalut pakaian lusuh, dengan rambut beruban acak-acakan dan wajah penuh keriput, berdiri di ambang pintu. Bau hujan dan jalanan ikut terbawa bersama tubuhnya yang basah kuyup. Di tangannya, sebuah tas kecil robek tergantung lemah, seolah menjadi saksi betapa berat perjalanan hidup yang sudah dilaluinya. Para satpam yang menyadari keterlambatan mereka berlari mengejar, berusaha menarik pria itu keluar. "Hei, keluar! Ini ruang rapat khusus, bukan tempatmu," bentak salah seorang satpam dengan nada kasar. Namun anehnya, pria tua itu tetap berdiri tegak. Matanya memandang lurus ke dalam ruangan, seakan ada sesuatu yang harus ia sampaikan, sesuatu yang tidak bisa ditunda lagi. Direksi mulai gelisah. Ada yang menutup hidung karena bau tubuh pria itu. Ada pula yang menggerutu. Apa-apaan ini? Bagaimana bisa pengemis masuk ke ruang rapat sepenting ini? Ini mencoreng wibawa perusahaan. Suasana menjadi riuh. Semua orang merasa terganggu. Namun di ujung meja, CEO justru terdiam. Ada perasaan aneh yang muncul di dadanya. Ia menatap pria tua itu lama. Tatapan yang bercampur antara keheranan dan firasat kuat. Seolah dirinya pernah melihat sorot mata itu. Entah di mana, entah kapan. Pria tua itu mengangkat tangan, bukan untuk meminta uang, melainkan memberi isyarat agar semua diam. Suaranya parau namun jelas, menggema di seluruh ruangan. "Maafkan aku masuk tanpa izin, tapi pintu ini terbuka, dan hatiku digerakkan untuk melangkah. Aku tahu kalian sedang buntu, dan aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan, selain kata-kata." Ruangan yang tadi riuh kini sunyi. Satpam menoleh ke arah CEO, menunggu instruksi. CEO hanya mengangkat tangannya pelan, memberi tanda agar pria tua itu dibiarkan bicara. Beberapa direksi langsung bereaksi keras. "Pak, ini gila. Dia cuma pengemis jalanan. Jangan sampai kita buang waktu mendengarkan omong kosongnya." Yang lain menimpali dengan nada merendahkan. "Apa yang bisa dia ajarkan pada kita? Kita semua lulusan universitas ternama, sedangkan dia bahkan mungkin tak pernah mengenyam sekolah tinggi." Namun entah mengapa, CEO merasa harus mendengarkan. Batin kecilnya berbisik, mungkin justru dari tempat yang paling rendah, sebuah jawaban akan muncul. Ia menghela napas panjang, lalu berkata, "Biarkan dia bicara, hanya sebentar." Pengemis itu melangkah pelan masuk, meninggalkan jejak air hujan di lantai marmer yang mengkilap. Langkahnya tampak ringkih, namun setiap pijakan terasa mantap, seperti seorang yang tahu arah meski sedang berjalan di dunia yang menertawakannya. Ia berhenti tepat di tengah ruangan, menatap wajah-wajah yang dipenuhi kesombongan dan ketakutan. Dengan suara yang bergetar namun penuh keyakinan, ia berkata, "Aku melihat orang-orang di sini sedang sibuk menghitung uang, mengejar angka, dan menuntut keuntungan. Tapi kalian lupa, rezeki sejati tidak datang dari kecerdikan otak semata. Rezeki datang dari Allah, dan akan dicabut ketika manusia terlalu angkuh mengira dirinya penguasa." Kata-kata itu menghantam seperti petir di tengah badai. Beberapa direksi langsung mendengus. Ada yang menunduk dengan wajah merah padam karena merasa diremehkan. Namun CEO justru merasakan sesuatu yang lain. Hatinya bergetar, seperti seseorang yang tiba-tiba diingatkan pada doa-doa lama yang pernah ia panjatkan, tapi kini hampir terlupakan karena kesibukan dunia. Satpam yang tadi berniat mengusir pria itu kini terdiam, merasa ada kekuatan lain yang membuat langkahnya tertahan. Seisi ruangan membeku, antara menolak atau menerima kehadiran suara asing itu. Pria tua itu menatap lurus ke arah CEO. "Engkau, pemimpin di ruangan ini. Jangan biarkan kebangkrutan bukan hanya menghancurkan perusahaan, tapi juga merobek keyakinanmu. Ingatlah,
Yang memberi jalan keluar bukanlah investor, bukan pula angka di layar, tapi Allah yang Maha Mengatur. CEO menelan ludah. Jantungnya berdegup lebih keras dari sebelumnya. Ia menunduk, berusaha menutupi air mata yang hampir jatuh. Kata-kata itu seperti menembus dinding baja yang selama ini ia bangun untuk menutupi kelemahan dirinya. Dan disitulah, di tengah ruang rapat yang penuh ego dan ketakutan, pintu yang terbuka bukan hanya pintu kayu yang berderit tadi. Sebuah pintu yang lebih dalam mulai terbuka. Pintu kesadaran yang selama ini terkunci rapat di hati setiap orang yang terlena oleh dunia. Ruangan yang tadinya penuh dengan suara debat keras mendadak berubah hening. Tidak ada lagi tepukan jari di meja. Tidak ada lagi suara bisik-bisik antar direksi. Semua terdiam, menatap pria tua yang lusuh itu. Tubuhnya memang tampak rapuh, pakaian compang-camping, dan wajahnya penuh guratan usia. Namun dari bibirnya mengalir kalimat yang lebih kuat daripada angka-angka di layar proyektor yang selama ini jadi pusat perhatian. Pengemis itu menarik napas dalam-dalam, menatap ke sekeliling. Kalian duduk di kursi empuk, di ruangan dingin berpendingin udara, sementara banyak orang di luar sana yang rela menahan lapar hanya untuk sesuap nasi. Kalian sibuk dengan grafik naik turun, dengan keuntungan yang kalian anggap sebagai napas kehidupan. Tapi kalian lupa, udara yang kalian hirup ini bukan hasil kerja kalian, melainkan karunia dari Allah. Kalian lupa bahwa rezeki bukan hanya angka, tapi keberkahan. Dan keberkahan itu hilang ketika manusia lebih percaya pada kesombongan dirinya dibanding pada Sang Pencipta. Beberapa direksi terperangah, merasa tertampar. Ada yang langsung mengalihkan pandangan, seolah kalimat itu terlalu berat untuk ditanggung. Ada pula yang meremas-remas tangan, menahan amarah karena merasa direndahkan oleh seorang gelandangan. Seorang direksi muda tak kuasa menahan emosinya, berdiri sambil menunjuk tajam. Kau berani menggurui kami? Apa yang kau tahu tentang ekonomi global, tentang pasar saham, tentang investasi miliaran dolar? Kau hanya seorang pengemis kotor yang bahkan tak punya rumah untuk ditinggali. Namun sebelum amarah itu semakin meluap, pria tua itu tersenyum tipis. Senyum yang menenangkan sekaligus menusuk. Aku memang tak punya rumah, tapi aku punya mata yang melihat jelas. Aku pernah melihat perusahaan raksasa runtuh hanya karena pemimpinnya menolak mendengar kebenaran sederhana, bahwa uang tanpa kejujuran adalah racun, dan keuntungan tanpa keberkahan hanyalah ilusi. Aku melihat banyak orang yang punya segala hal, tapi tetap kosong hatinya. Dan aku melihat mereka yang tak punya apa-apa, tapi hidupnya dipenuhi cahaya karena mereka yakin pada Allah. Kata-kata itu menghentak ruang rapat yang penuh gengsi. CEO yang sedari tadi diam kini merasakan dadanya sesak. Ia menunduk, mengingat bagaimana selama ini ia terlalu sibuk memburu kontrak besar, melupakan doa-doa yang dulu menjadi kekuatannya. Ia teringat pada masa kecilnya, saat ibunya selalu berpesan, "Nak, jangan pernah lupa menyebut nama Allah dalam setiap langkahmu. Uang bisa datang dan pergi, tapi keberkahan hanya datang jika engkau tetap ingat padanya." Pesan itu kini terdengar kembali, seakan dibisikkan melalui mulut pria tua di hadapannya. Ruangan hening beberapa detik. Lalu, dengan suara yang semakin dalam, pria tua itu menambahkan, "Kalian ingin selamatkan perusahaan ini? Maka berhentilah menuhankan angka. Kembalilah pada nilai yang kalian abaikan. Jujur pada pelanggan, adil pada karyawan, dan berhenti menganggap uang sebagai satu-satunya penentu hidup. Karena selama kalian menolak keberkahan, sebesar apapun strategi kalian, kalian akan gagal. Ingatlah, Allah bisa mengangkat atau menjatuhkan siapa saja dalam sekejap." Kalimat terakhir itu membuat bulu kuduk semua orang merinding. Bahkan satpam yang berdiri di dekat pintu pun menundukkan kepala, seperti sedang mendengar khutbah di masjid. Direksi yang tadi marah terdiam, meski wajahnya masih memerah. Ia tak mampu membalas kata-kata itu. Yang lain mulai menunduk, sebagian menggigit bibir, dan sebagian lagi menatap ke arah CEO, menunggu reaksi pemimpin mereka. CEO menghela napas panjang. Suaranya lirih, hampir bergetar. "Kau, siapa sebenarnya?" Pria tua itu menatap CEO dalam-dalam. Mata mereka bertemu. "Aku hanya orang yang sudah kehilangan segalanya,
kecuali keyakinan. Dan keyakinan itu yang membuatku masih bisa berdiri di sini, mengingatkanmu. Keheningan kembali menyelimuti ruangan. Tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang berani bergerak. Kata-kata pria itu telah menghentak bukan hanya telinga, tapi hati yang selama ini tertutup rapat. CEO menegakkan tubuhnya, lalu memandang ke sekeliling meja rapat. Kalian dengar sendiri. Kata-kata ini bukan sekadar nasihat murahan. Ini peringatan. Mungkin ini jawaban dari doa-doa yang kita panjatkan tanpa sungguh-sungguh. Dan aku tidak bisa lagi berpura-pura tidak mendengar. Mata para direksi saling berpandangan. Mereka tak menyangka seorang pengemis bisa membuat pemimpin mereka berbicara dengan suara yang penuh ketegasan seperti itu. Dan disitulah, pada malam yang basah oleh hujan di luar jendela, kata-kata seorang pria tua yang dianggap hina berhasil menghentikan hiruk-pikuk ruang rapat yang sedang dilanda krisis. Kata-kata yang sederhana, namun menghentak, memaksa setiap orang di ruangan itu menatap ke dalam dirinya sendiri. Ruangan itu masih diliputi keheningan. Setiap orang belum sepenuhnya pulih dari kata-kata tajam sang pengemis. CEO menatapnya lekat, seolah ingin membongkar tabir yang menyelimuti sosok renta itu. Dan akhirnya pertanyaan yang tak bisa ditahan pun terucap dari bibirnya, dengan suara bergetar. Siapa sebenarnya dirimu? Mengapa kata-katamu bisa menusuk sedalam ini? Pria tua itu menghela napas panjang. Tatapannya menerawang, seakan ia sedang menembus dinding ruang rapat, kembali pada tahun-tahun silam yang penuh luka. Jemarinya gemetar, bukan karena dingin, melainkan karena beratnya beban kenangan yang akan ia ungkapkan. Aku bukan siapa-siapa sekarang, ucapnya lirih. Tapi dulu, aku pernah berdiri di ruangan seperti ini. Bukan sebagai pengemis, melainkan sebagai seorang yang dihormati. Aku dulu seorang dosen ekonomi, bahkan sering diundang perusahaan besar untuk memberi masukan strategi. Aku punya rumah, keluarga, murid yang bangga padaku. Hidupku tampak sempurna di mata banyak orang. Tapi Allah punya cara lain untuk menempaku. Direksi saling berpandangan, tidak percaya dengan apa yang baru saja mereka dengar. Bagaimana mungkin seorang yang pernah menjadi sosok terhormat kini berdiri di depan mereka dengan pakaian lusuh dan tubuh ringkih? Pria itu melanjutkan dengan suara lebih dalam. Semua berubah ketika aku dijebak oleh orang-orang yang dulu kuanggap sahabat. Mereka iri. Mereka takut dengan pengaruhku. Mereka ingin aku jatuh. Satu demi satu fitnah dilemparkan. Aku dituduh korupsi, dituduh mencuri penelitian, bahkan dijebak dengan dokumen palsu. Reputasiku hancur, karierku berakhir, dan aku kehilangan semua yang kuanggap milik. Rumahku disita, keluargaku tercerai-berai, dan aku jatuh di jalanan, sendirian. Matanya berkaca-kaca, tapi ia tetap menahan air mata. Allah menyisakan aku dengan satu hal, keyakinan. Aku kehilangan segalanya, tapi aku tahu, dia tidak pernah meninggalkan. Aku belajar betapa lemahnya manusia ketika terlalu bersandar pada kedudukan dan harta. Aku belajar betapa cepatnya dunia membuangmu ketika engkau tak lagi menguntungkan. Dan sejak hari itu, aku memilih menerima takdir ini, walau pedih. Aku berjalan sebagai pengemis, tapi aku tidak pernah berhenti memikirkan ilmu yang dulu kupelajari. Karena aku percaya, suatu hari, akan ada alasan mengapa aku harus tetap hidup. CEO menelan ludah. Kata-kata itu seperti cermin yang memperlihatkan sisi rapuh dirinya sendiri. Ia sadar betapa dirinya juga sedang berdiri di tepi jurang yang sama. Hanya bedanya, ia masih memegang jabatan, masih duduk di kursi empuk. Tapi bila keadaan terus memburuk, apa bedanya ia dengan pria tua itu? Salah satu direksi berbisik, "Mustahil. Jika memang dulu kau seorang dosen terkenal, mengapa tak ada seorang pun yang menolongmu?" Pengemis itu menoleh, tersenyum getir. Karena manusia lebih mudah berpaling daripada berdiri untuk kebenaran. Mereka takut ikut terjerat fitnah yang menjatuhkanku. Dan akhirnya, aku harus menanggung segalanya sendirian. Keheningan makin berat. Tidak ada yang sanggup menimpali. Semua menyadari, di balik pakaian kumal dan tubuh renta itu,
Ada sejarah yang jauh lebih berharga daripada semua teori yang selama ini mereka banggakan. CEO merasakan dadanya semakin sesak. Kenangan masa kecilnya kembali terngiang. Bagaimana ayahnya dulu juga pernah berkata, "Jangan sombong dengan ilmu, nak. Sebab ilmu tanpa keikhlasan hanya akan jadi bumerang." Pesan itu kini terasa hidup kembali, seolah sedang disampaikan melalui mulut pria tua di hadapannya. Pria itu menutup pengakuannya dengan suara yang semakin pelan, nyaris seperti bisikan. "Aku tidak marah pada hidup. Justru aku bersyukur. Karena aku belajar melihat hakikat. Dunia ini fana. Kekuasaan bisa dirampas. Harta bisa lenyap. Nama baik bisa hancur. Tapi selama aku masih bisa mengingat Allah, selama aku bisa menasihati meski dari jalanan, aku tahu hidupku tidak sepenuhnya sia-sia." Air mata akhirnya jatuh dari mata CEO, meski ia berusaha menutupinya. Bukan hanya karena iba, melainkan karena hatinya benar-benar disentuh. Ia merasa pria tua itu bukan sekadar orang asing, melainkan cerminan masa depan yang bisa menantinya bila ia tak kembali pada jalan yang benar. Dan begitulah, masa lalu yang terkuak itu bukan hanya mengungkap siapa sebenarnya sosok pengemis tersebut, tapi juga membuka tabir baru di dalam ruang rapat, bahwa kehancuran perusahaan ini bukan sekadar soal angka yang merugi, melainkan hati-hati manusia di dalamnya yang telah jauh dari keberkahan. Ruang rapat masih terasa tegang setelah pengemis tua itu mengungkap masa lalunya. Wajah-wajah direksi dipenuhi campuran antara heran, sinis, dan tidak percaya. Namun di tengah udara yang berat itu, ada ketenangan yang tak biasa pada sosok renta itu. Ia berdiri tegak, meski tubuhnya ringkih. Tatapannya tajam, penuh keyakinan, seakan kata-kata berikutnya akan menentukan arah nasib semua orang di ruangan itu. Ia menghela napas panjang, lalu perlahan mulai bicara. "Aku tahu apa yang kalian rasakan. Kalian takut. Kalian melihat angka-angka merah itu dan kalian panik. Kalian ingin jalan pintas. Memecat, mengorbankan, memotong, demi menyelamatkan diri sendiri. Tapi ketahuilah, cara itu hanya akan mempercepat kehancuran. Perusahaan ini akan benar-benar mati, bukan karena krisis, melainkan karena kalian memilih untuk membunuh jantungnya sendiri." Direktur keuangan mendengus, namun pria tua itu tidak terhenti. Ia melangkah perlahan ke papan proyektor, menatap angka-angka yang terpampang. Tangannya yang kurus gemetar ketika ia mengarahkan telunjuk ke baris defisit besar. "Masalah kalian bukan hanya kerugian. Masalah kalian adalah kalian lupa pada akar. Kalian membangun perusahaan ini di atas keserakahan, bukan pada nilai. Kalian lupa bahwa rezeki itu milik Allah, bukan milik para investor. Dan selama kalian menutup mata pada keberkahan, kalian akan selalu kalah, meski grafik naik." Suasana semakin hening. Semua mata tertuju padanya. CEO menunduk, dadanya bergemuruh, merasa kata-kata itu menembus jauh ke dalam hatinya. Pria tua itu melanjutkan, suaranya semakin mantap. "Ada 3 hal yang harus kalian lakukan. Pertama, hentikan semua proyek yang penuh tipu daya. Jangan lagi menipu pelanggan dengan janji kosong. Kembalikan kejujuran sebagai dasar utama. Kalau ada kontrak yang merugikan, akui, jangan disembunyikan. Lebih baik kehilangan satu klien karena kejujuran, daripada kehilangan segalanya karena kebohongan." Direktur pemasaran mendengus meremehkan. "Itu mustahil. Dunia bisnis tidak berjalan dengan manisnya kata-kata." Pengemis tua itu menoleh tajam. Suaranya menggelegar meski lirih. "Bukan dunia yang salah, tapi hati kalian yang sakit. Jika kalian berani jujur, justru orang akan melihat perbedaan. Mereka akan kembali karena percaya, bukan karena terpaksa. Yang kedua," lanjutnya, "jangan lagi menekan karyawan kalian hanya demi menambah laba. Mereka adalah tulang punggung perusahaan. Jika kalian hancurkan semangat mereka, kalian hanya tinggal dinding kosong. Perlakukan mereka dengan adil, dengarkan suara mereka, dan beri mereka alasan untuk berjuang bersama kalian. Lihatlah wajah-wajah mereka, yang setiap hari masuk dengan takut akan pemutusan kerja. Apa kalian ingin membunuh harapan mereka? Padahal doa-doa mereka bisa jadi lebih kuat daripada semua rapat kalian."
CEO mengangkat wajahnya perlahan. Matanya basah. Ia teringat tatapan karyawan yang penuh resah setiap kali ia melangkah melewati lorong kantor. Kata-kata itu menghujam tepat di hatinya. Dan yang ketiga, suara pria tua itu semakin tenang, tapi penuh wibawa. Jangan takut kehilangan keuntungan sesaat. Dunia ini hanya sementara. Yang menentukan keberlangsungan bukan hanya kecerdikan kalian, tapi keberkahan dari Allah. Jika kalian berani meletakkan keberkahan di atas keuntungan, maka jalan keluar akan terbuka. Bahkan dari arah yang tidak pernah kalian sangka. Ruangan hening. Tidak ada yang berani bersuara. Para direksi yang tadi sibuk mengumpat kini hanya bisa menatap meja atau menyembunyikan kegelisahan. Satpam di dekat pintu pun terlihat tertegun, seakan mendengarkan khutbah Jumat. CEO menarik napas panjang. Kata-kata itu seperti cahaya yang menembus kegelapan dalam dirinya. Ia tahu, jalan yang ditunjukkan pria tua ini bukan jalan mudah. Akan banyak penolakan, akan banyak cemooh. Tapi di lubuk hatinya yang terdalam, ia yakin inilah jalan yang benar. Akhirnya, dengan suara bergetar namun penuh tekad, CEO berkata, "Aku akan mencoba. Aku tidak tahu bagaimana hasilnya, tapi aku tidak bisa lagi mengabaikan kebenaran ini." Pria tua itu tersenyum tipis, wajahnya lembut, seakan beban beratnya sedikit terangkat. "Itu saja yang kubutuhkan darimu. Satu langkah. Percayalah, ketika engkau melangkah dengan niat benar, Allah akan membuka jalan." Ruangan itu tetap hening, tapi kali ini heningnya berbeda. Bukan hening penuh sinis, melainkan hening karena setiap orang sedang berperang dengan dirinya sendiri. Ada yang masih menolak, ada yang mulai goyah, ada pula yang diam-diam setuju. Namun satu hal pasti, ucapan pengemis tua itu telah menancap dalam, dan sulit untuk dihapus. Ruang rapat kembali bergemuruh, kali ini bukan oleh grafik keuangan atau perdebatan tentang strategi bisnis, melainkan karena kehadiran seorang pengemis yang berani membuka suara. Sesudah ia mengungkap masa lalunya, sebagian orang mulai terdiam, bahkan ada yang terlihat menunduk karena tersentuh. Namun tidak semua hati luluh. Beberapa direksi justru semakin keras, seolah merasa terusik oleh kebenaran yang baru saja dibukakan. Seorang pria paruh baya dengan dasi merah, direktur keuangan yang selama ini dikenal ambisius, berdiri dengan wajah memerah. Suaranya meninggi, menusuk telinga. "Cukup. Ini sudah keterlaluan. Kita semua sudah menghabiskan waktu terlalu banyak hanya untuk mendengarkan ocehan orang jalanan. Apa yang bisa kita dapat dari seseorang yang bahkan tidak bisa menjaga hidupnya sendiri? Ia kehilangan semua miliknya. Bukankah itu bukti bahwa nasihatnya tidak berguna?" Tawa sinis terdengar dari beberapa kursi. Seorang direksi muda menambahkan dengan nada mengejek, "Kalau memang dia jenius, mengapa sekarang dia hanya mengemis di jalan? Kalau benar ilmunya hebat, kenapa hidupnya berakhir di sini, berdiri di hadapan kita dengan pakaian bau dan tubuh compang-camping?" Kata-kata itu disambut anggukan dari beberapa orang yang merasa gengsi mereka sedang diinjak-injak. Namun pria tua itu tetap tenang. Matanya menatap lurus, tidak goyah sedikit pun oleh hinaan. Ia tersenyum tipis, lalu berkata dengan suara lembut namun menusuk, "Aku memang jatuh miskin, tapi itu bukan karena ilmu gagal. Itu karena aku dizalimi. Dan meski aku kehilangan segalanya, aku tidak kehilangan yang paling penting, keyakinan kepada Allah. Kalian menertawakan penampilanku. Tapi tahukah kalian betapa banyak orang berjas rapi yang hatinya jauh lebih compang-camping daripada pakaianku ini?" Kalimat itu membuat suasana seketika kaku. Tawa sinis mendadak padam, berganti dengan bisikan-bisikan gelisah. Namun, bukannya luluh, beberapa justru semakin keras kepala. Direktur pemasaran mengibaskan tangannya dengan angkuh. "Kita tidak bisa membiarkan rapat sebesar ini dikotori oleh ucapan penuh drama. Dunia bisnis bukan tempat untuk dongeng tentang keberkahan. Dunia ini tentang angka, tentang strategi, tentang bagaimana memenangkan persaingan. Jangan samakan dengan mimpi." Seketika, pengemis itu menundukkan kepala sebentar, lalu mengangkat pandangannya kembali, tatapannya tajam, penuh api. "Justru itulah penyakit yang membuat kalian buta.
Kalian terlalu yakin bahwa dunia hanya bisa diatur dengan angka. Padahal, berapa banyak perusahaan besar yang runtuh bukan karena kekurangan strategi, melainkan karena keserakahan yang dibiarkan? Berapa banyak orang yang jatuh bukan karena kalah bersaing, melainkan karena mereka melupakan Allah dalam setiap keputusan. Ruangan mendadak hening lagi. Beberapa direksi gelisah, ada yang mengetuk-ngetukkan pena, ada yang melirik ke arah CEO seolah meminta kepastian. Apakah pria lusuh itu akan diusir atau dibiarkan? CEO sendiri masih terdiam. Wajahnya penuh pergolakan batin. Ia tahu, ada kebenaran dalam setiap kata pria itu. Tapi ia juga sadar tekanan dari para direksi semakin besar. Keputusannya akan menentukan arah pertemuan malam itu. Direktur keuangan yang tadi marah semakin tak terkendali. Ia membanting map ke meja hingga kertas-kertas berserakan. Pak CEO, ini tidak masuk akal. Kita sedang dalam krisis. Dan Anda justru membiarkan seorang gelandangan mengajari kita seolah-olah kita anak kecil. Jika Anda terus membiarkannya, saya anggap Anda sudah tidak layak memimpin perusahaan ini. Ucapan itu seperti pisau. Semua mata tertuju pada CEO. Beberapa wajah jelas mendukung sang direktur, sementara sebagian lain menunggu dalam diam, takut membuka suara. Sebelum CEO sempat bicara, pengemis itu melangkah maju. Suaranya tidak keras, namun setiap kata terdengar seperti pukulan keras di dada. Aku tidak peduli jika kalian menolak nasihatku. Aku tidak di sini untuk mencari hormat, apalagi jabatan. Aku hanya ingin mengingatkan. Karena sekalipun kalian usir aku malam ini, kata-kata ini akan tetap membekas. Dan jika kalian terus menutup telinga, maka jangan salahkan siapapun ketika perusahaan ini benar-benar runtuh. Kata-kata itu membuat suasana semakin menegang. Ada yang menunduk karena merasa gentar. Ada pula yang semakin memelototi pria tua itu dengan kebencian. CEO akhirnya bersuara, pelan tapi tegas. Cukup, semua tenang. Suaranya menggema, memotong keributan. Ia menatap para direksi satu persatu, lalu berhenti pada wajah pria tua itu. Ada sesuatu dalam tatapan itu, bukan sekadar simpati, tapi sebuah rasa hormat yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Namun para direksi tidak semua puas. Bisikan-bisikan keras terdengar di sudut ruangan. Ada yang menggerutu. Ada yang masih berusaha meyakinkan bahwa semua kata-kata itu hanyalah buang waktu. Malam itu, ruangan rapat berubah menjadi arena tarik-menarik. Antara suara hati yang mulai terbuka dengan gengsi yang menolak kebenaran. Antara keangkuhan manusia yang yakin pada dirinya sendiri. Dan bisikan kebenaran yang datang dari seseorang yang tampak hina di mata dunia. Dan di tengah semua kericuhan itu, CEO tahu, keputusan selanjutnya akan menentukan, apakah ia akan berdiri bersama mereka yang menolak, atau mulai mendengarkan suara yang telah mengetuk pintu hatinya sejak pria tua itu pertama kali berbicara. Malam itu berakhir dengan wajah-wajah yang masih tegang. Para direksi keluar dari ruang rapat dengan langkah cepat. Sebagian menggerutu, sebagian hanya diam dengan wajah masam. CEO tetap duduk di kursinya, menunduk, seolah tidak ingin beranjak. Kata-kata pria tua itu masih bergema di kepalanya, bercampur dengan amarah dan penolakan yang meledak dari para direksi. Ia tahu, bila ia memilih untuk mengikuti saran pengemis itu, risikonya besar, penentangan, bahkan mungkin pengkhianatan. Tapi bila ia mengabaikan, nuraninya sendiri akan terus menghantui. CEO menatap meja kosong di hadapannya, penuh dengan kertas laporan yang berserakan. Angka-angka merah seakan menertawakan dirinya, seakan berkata bahwa semua usahanya sia-sia. Ia menggenggam kepala dengan kedua tangan, berbisik lirih. Ya Allah, aku sudah tidak tahu lagi harus bagaimana. Tunjukkanlah jalanku, meski hanya satu langkah kecil. Keesokan paginya, kantor pusat perusahaan terasa lebih dingin daripada biasanya. Para karyawan masuk dengan wajah cemas. Kabar tentang rapat semalam sudah menyebar. Perusahaan benar-benar diambang kehancuran. Ada desas-desus bahwa pemutusan hubungan kerja massal akan dilakukan. Wajah-wajah muram menyebar di setiap lorong. Seakan kantor yang dulu penuh semangat kini berubah menjadi rumah sakit tanpa harapan. CEO berjalan melewati kerumunan itu. Ia bisa merasakan tatapan penuh ketakutan dari karyawan-karyawannya.
Mereka tidak berani bicara, tetapi raut wajah mereka sudah cukup memberitahu bahwa mereka sedang menunggu keputusan yang akan menentukan hidup mereka. Di dalam hatinya, ia sadar inilah ujian pertama. Apakah ia akan mengikuti saran direksi untuk memangkas ribuan nyawa demi menyelamatkan Angka, atau mencoba jalan baru yang ditawarkan pengemis itu, jalan yang tampak mustahil? Di ruang kerjanya, CEO memandangi papan tulis besar berisi rencana darurat yang disusun timnya. Tertulis jelas, pengurangan karyawan 40%. Angka itu seperti belati yang menusuk jantung. Ia teringat kembali ucapan pengemis semalam. Jangan anggap nyawa dan perut orang kecil bisa dikorbankan demi menyelamatkan Angka. Selama kalian menolak keberkahan, strategi sebesar apapun tak akan menyelamatkan. Dengan tangan gemetar, CEO meraih spidol dan perlahan menghapus tulisan itu. Saat sekretarisnya masuk membawa laporan, ia menatap heran. "Pak, apa Anda yakin?" Semua direksi mendesak langkah ini. CEO hanya menjawab pelan. "Aku tidak akan mengorbankan orang-orang ini. Kalau memang harus jatuh, biarlah aku jatuh dengan bermartabat." Keputusan itu langsung menimbulkan badai. Siang harinya, direksi kembali berkumpul dengan wajah murka. Direktur keuangan menghentakkan tangan ke meja. "Anda sudah gila. Tanpa pemotongan, perusahaan ini akan habis dalam hitungan minggu. Investor akan lari, bank tidak mau lagi memberi pinjaman, dan kita semua akan ditertawakan pesaing." CEO menatap mereka satu persatu. Suaranya bergetar namun tegas. "Aku sudah memutuskan. Kita akan mencoba cara lain. Kita akan memangkas keserakahan di atas, bukan memutus perut orang kecil di bawah." Kata-kata itu membuat ruangan mendidih. Ada yang langsung berdiri, ada yang menggebrak meja, ada yang tertawa sinis. "Jalan lain? Kau hanya sedang bermimpi. Kau mendengar ocehan seorang pengemis, dan sekarang kau mempertaruhkan nasib kita semua atas dongeng itu." CEO terdiam sejenak. Ia memang sadar bahwa ujiannya baru saja dimulai. Malam sebelumnya ia hanya mendengar kata-kata, tapi kini ia harus menanggung beban nyata. Penolakan, ancaman, bahkan kemungkinan kudeta dari direksinya sendiri. Namun di dalam dadanya ada suara yang menenangkan. Suara yang seolah berkata, "Bersabarlah. Ujian ini bukan untuk melemahkan, tapi untuk menguatkan. Karena jalan menuju keberkahan selalu penuh duri." Hari-hari berikutnya menjadi semakin berat. Laporan keuangan terus menunjukkan penurunan. Saham anjlok, investor lama menarik diri, dan media mulai mencium aroma krisis. Artikel-artikel berita bermunculan dengan judul pedas. Perusahaan X diambang kegagalan, kepemimpinan CEO dipertanyakan. Tekanan datang dari semua arah. Karyawan pun mulai resah. Meski mereka tidak dipecat, ketidakpastian membuat mereka gelisah. Beberapa mulai berbisik-bisik di kantin. "Apa kita masih punya masa depan di sini? Apa benar CEO bisa menyelamatkan perusahaan tanpa langkah tegas?" Suasana kantor yang dulu penuh semangat kini dipenuhi rasa takut. CEO tahu, inilah ujian awal yang hari-hari berlalu dengan penuh kegelisahan. Setelah keputusan berani CEO untuk tidak memecat karyawan, perusahaan seperti berjalan di atas seutas benang tipis yang bisa putus kapan saja. Para direksi masih menunjukkan sikap dingin, bahkan beberapa di antaranya terang-terangan meremehkan. Karyawan tetap bekerja, namun suasana kantor dipenuhi keraguan. Setiap pagi, wajah-wajah yang datang membawa senyum dipaksakan, menyembunyikan rasa takut akan masa depan yang tak pasti. Namun di tengah kerumitan itu, perlahan sesuatu yang berbeda mulai muncul. Ketika CEO memutuskan mempertahankan seluruh karyawan, ia juga mengumumkan kebijakan baru, transparansi penuh. Ia mengundang seluruh divisi untuk berkumpul di aula besar, menyampaikan kondisi nyata perusahaan tanpa ditutup-tutupi. "Perusahaan kita sedang sakit," katanya dengan suara lantang. "Tapi aku percaya kita masih bisa sembuh. Bukan dengan mengorbankan kalian, melainkan dengan bersama-sama berdiri menghadapi badai ini." Kata-kata itu mengguncang hati banyak karyawan. Mereka yang semula takut kehilangan pekerjaan kini merasa dihargai. Mereka melihat pemimpin mereka berani berdiri di depan, jujur,
dan tidak menyembunyikan fakta. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, rasa kebersamaan yang hilang mulai tumbuh kembali. Seorang staf muda di divisi pemasaran bercerita kepada rekan-rekannya, "Aku sempat berpikir mencari pekerjaan lain. Tapi setelah mendengar Pak CEO berbicara jujur seperti itu, aku merasa malu. Kalau dia saja berani menanggung beban sebesar ini, kenapa aku harus lari?" Bisikan semacam itu menyebar pelan, menyalakan api kecil di hati banyak orang. Di luar kantor, berita tentang krisis perusahaan tetap beredar. Namun satu kabar tak terduga muncul. Beberapa klien lama yang dulu sempat meninggalkan perusahaan mendengar tentang kebijakan baru itu. Mereka terkejut ketika mengetahui perusahaan berusaha berdiri dengan prinsip kejujuran dan keberanian, bukan sekadar permainan angka. Salah satu klien besar menghubungi tim pemasaran, berkata, "Kami kecewa pada kalian sebelumnya, tapi sikap kalian sekarang berbeda. Kami ingin mempertimbangkan kembali kerjasama, asalkan komitmen itu nyata." Bagi CEO, kabar itu seperti setetes air di tengah padang pasir. Ia tahu ini bukan kemenangan besar, tapi cukup menjadi tanda bahwa keputusannya tidak sia-sia. Malam itu, ia sujud lama sekali di kamar kerjanya, berbisik, "Ya Allah, Engkau tidak pernah meninggalkan hamba MU. Ini baru langkah kecil, tapi aku merasakannya. Engkau sedang menunjukkan jalan." Namun tanda kebangkitan tidak hanya datang dari luar. Di dalam perusahaan, karyawan mulai menunjukkan inisiatif. Tim IT yang semula hanya mengikuti perintah atasan kini berani menawarkan ide-ide baru untuk menghemat biaya operasional. Tim pemasaran membuat strategi kreatif tanpa menunggu instruksi panjang, berusaha merebut kembali kepercayaan pasar dengan cara sederhana namun tulus. Bahkan para petugas kebersihan yang sering dianggap tak terlihat kini bekerja dengan semangat, merasa mereka juga bagian dari perjuangan besar ini. Di lorong-lorong kantor, suasana perlahan berubah. Memang, rasa takut belum sepenuhnya hilang, tapi ada percikan harapan yang mulai mengisi udara. Orang-orang bekerja bukan lagi sekadar karena takut kehilangan pekerjaan, melainkan karena mereka ingin membuktikan bahwa perusahaan ini bisa bangkit dengan cara yang berbeda. Meski begitu, badai belum reda. Laporan keuangan masih menunjukkan kerugian. Media masih menyorot dengan tajam. Para direksi yang menentang CEO terus menggerutu, mengatakan bahwa semua tanda kebangkitan itu hanyalah ilusi sesaat. "Satu klien kembali bukan berarti kita selamat," kata direktur keuangan dengan nada sinis. Senyum karyawan tidak akan membayar hutang miliaran. CEO mendengarkan semua itu dengan hati yang tetap gelisah. Tapi kini ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Jika sebelumnya ia selalu merasa sendiri, kini ia tahu ada banyak mata yang menaruh harapan padanya. Ia tidak lagi berjalan sendirian, dan itu memberi kekuatan yang luar biasa. Suatu sore, ketika ia berjalan keluar dari gedung kantor, hujan turun deras. Di seberang jalan, ia melihat sosok pria tua itu lagi, pengemis yang pernah masuk ke ruang rapat. Meski tubuhnya tetap lusuh, sorot matanya masih sama, penuh keyakinan. CEO terdiam di bawah payung, menatapnya dari jauh. Dan entah bagaimana, senyum kecil muncul di bibirnya. Ia tahu, kebangkitan ini baru permulaan. Jalan di depan masih panjang, penuh rintangan. Tapi percikan itu sudah ada, dan ia yakin, selama ia berpegang pada kejujuran dan mengingat Allah dalam setiap langkah, api kecil itu bisa tumbuh menjadi cahaya yang menyelamatkan semuanya. Malam itu, setelah seharian penuh menghadapi rapat, tekanan media, dan tatapan penuh harap dari para karyawan, CEO memilih duduk sendirian di ruang kerjanya. Lampu meja yang temaram menerangi tumpukan dokumen yang belum tersentuh. Tapi pikirannya tidak lagi hanya terpaku pada angka-angka. Yang terus membayanginya adalah wajah lusuh pria tua yang beberapa kali muncul dalam hidupnya. Pertama saat menerobos ruang rapat, lalu ketika ia berdiri di seberang jalan di tengah hujan deras. Ada sesuatu yang ganjil. Tatapan mata pria itu bukan sekadar tatapan orang asing. Ada kehangatan aneh, ada luka yang terasa akrab, seolah jiwa mereka pernah bersentuhan. CEO memejamkan mata, mencoba mengingat kembali potongan-potongan kenangan masa kecilnya. Rumah sederhana di pinggiran kota, seorang ibu yang selalu menenangkannya,
dan sosok ayah yang tiba-tiba menghilang ketika ia masih belia. Sejak itu, hidupnya hanya bersama sang ibu. Ayahnya disebut-sebut pergi karena urusan bisnis yang kacau, tak pernah lagi kembali. Hatinya bergetar. Bisakah mungkin? Tidak, pikirnya. Itu mustahil. Bagaimana mungkin seorang ayah yang dulu dikenal pintar dan terhormat kini menjelma menjadi pengemis jalanan? Tapi semakin ia menepis, semakin kuat firasat itu mencengkeram dirinya. Hari berikutnya, saat matahari tenggelam di balik gedung-gedung tinggi, CEO memberanikan diri mendatangi tempat biasa pria tua itu duduk, di bawah jembatan layang, di antara bau debu dan suara deru kendaraan. Pria tua itu tampak duduk bersila. Matanya menatap langit yang mulai gelap. Ketika CEO mendekat, pria itu menoleh, lalu tersenyum tenang, seolah sudah menanti. "Engkau datang," katanya lirih. "Aku tahu suatu saat engkau akan mencari jawabannya." CEO berdiri kaku, dadanya bergemuruh. "Aku harus tahu, siapa sebenarnya dirimu? Mengapa kata-katamu seperti membangunkan sesuatu yang lama terkubur dalam diriku?" Pria itu menunduk, menarik napas dalam, lalu berkata dengan suara yang berat, "Aku bukan hanya orang asing. Aku adalah bagian dari hidupmu. Aku ayahmu." Kalimat itu menghantam CEO seperti petir di siang bolong. Lututnya melemas. Ia hampir jatuh berlutut di hadapan pria tua itu. Air matanya mengalir deras. Sesuatu yang sudah lama ia tahan. "Tidak, ini tidak mungkin. Ayahku sudah lama hilang. Aku pikir engkau sudah mati." Pria tua itu mengangkat tangannya, menyentuh pundak anaknya dengan gemetar. "Aku tidak mati. Aku dijebak, difitnah, ditinggalkan semua orang. Aku terlalu lemah untuk kembali padamu. Aku malu. Aku takut engkau membenciku. Maka aku memilih menghilang, hidup di jalanan. Tapi Allah punya cara lain. Dia membawaku kembali, bukan sebagai ayah yang kaya dan terhormat, tapi sebagai pengemis yang bisa menyelamatkan anaknya dari jurang kehancuran." Tangis CEO pecah. Semua gengsi yang selama ini ia jaga runtuh di hadapan sosok renta itu. "Ayah, mengapa engkau pergi begitu lama? Tahukah engkau betapa aku tumbuh dengan luka, tanpa bimbinganmu?" Air mata pria tua itu ikut jatuh. "Aku tahu, anakku. Itulah penyesalanku yang terbesar. Tapi ketahuilah, aku tidak pernah berhenti mendoakanmu. Di setiap malam dingin di jalanan, aku menyebut namamu dalam doa. Aku mohon kepada Allah agar engkau tumbuh menjadi pemimpin yang kuat, dan aku percaya engkau akan menemukan jalanmu." Keduanya terdiam lama, hanya suara kendaraan yang lalu lalang menemani. Hati CEO terasa remuk, namun juga utuh pada saat bersamaan. Ia baru menyadari bahwa nasihat, teguran, dan kata-kata tajam yang keluar dari mulut pria tua itu selama ini bukan sekadar suara asing, melainkan suara seorang ayah yang selama ini ia rindukan. Keesokan harinya, CEO kembali masuk ke ruang rapat. Para direksi menatapnya dengan wajah penuh tanya. Namun kali ini, tatapan CEO berbeda. Ada ketegasan yang tak tergoyahkan. Di balik kesedihan menemukan kenyataan tentang ayahnya, ia juga menemukan kekuatan baru. Bahwa perjalanan ini bukan lagi sekadar soal menyelamatkan perusahaan, melainkan soal menebus masa lalu, memulihkan hubungan, dan membuktikan bahwa jalan yang dipenuhi keberkahan lebih kokoh daripada semua angka dan strategi kosong. Di ruang rapat itu, CEO berdiri dengan suara lantang. "Aku sudah tahu siapa pria itu. Dan mulai hari ini, aku tidak lagi ragu. Kita akan melangkah dengan cara yang benar. Bukan hanya demi perusahaan ini, tapi demi semua orang yang menggantungkan hidupnya pada kita." Beberapa direksi terkejut. Ada yang berbisik-bisik, ada yang memandang dengan wajah tegang. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik kata-kata CEO. Tapi di mata CEO, semua sudah jelas. Pengemis itu bukan sekadar pengemis. Dia adalah ayahnya, guru sejatinya, sekaligus pengingat bahwa hidup ini bisa membalik dalam sekejap sesuai kehendak Allah. Ruang rapat kembali dipenuhi wajah-wajah yang tegang. Para direksi duduk dengan ekspresi beragam. Ada yang gelisah, ada yang sinis, ada pula yang menatap CEO dengan rasa tidak percaya. Namun kali ini,
CEO berdiri dengan postur berbeda. Bahunya tegak, matanya tajam, dan suara hatinya tidak lagi gamang. Pertemuan dengan ayahnya, sosok yang selama ini ia kira telah lenyap, memberinya kekuatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia membuka rapat dengan kalimat yang membuat semua orang terdiam. Aku tahu banyak dari kalian menentang keputusanku. Kalian menyebut langkah-langkahku gila, menyebutku terpengaruh ocehan seorang pengemis. Tapi dengarkan baik-baik, pengemis itu bukan sekadar orang jalanan. Ia adalah ayahku. Lelaki yang dulu pernah berdiri di ruang-ruang seperti ini, lalu dijatuhkan oleh fitnah. Hari ini, dia kembali, bukan untuk menguasai, tapi untuk mengingatkan. Dan aku akan berdiri di jalan yang ia tunjukkan. Suasana meledak. Sebagian direksi ternganga tak percaya. Ada yang langsung berbisik. Ayahnya? Tidak mungkin. Ada pula yang tertawa sinis. Jadi benar? Nasib perusahaan besar ini dipertaruhkan atas ucapan seorang tua yang gagal menjaga hidupnya sendiri. Namun CEO tidak bergeming. Ia melanjutkan dengan suara semakin lantang. Selama ini kita terlalu sibuk menghitung uang, sibuk menipu diri sendiri, sibuk mempertahankan gengsi. Kita lupa satu hal, keberkahan. Tanpa itu, strategi secanggih apapun tidak akan menyelamatkan kita. Aku memutuskan, mulai hari ini perusahaan ini akan berdiri di atas fondasi yang berbeda. Kita akan kembali pada kejujuran. Kita akan kembalikan hak-hak karyawan. Kita akan jaga kepercayaan pelanggan. Meski artinya kita harus kehilangan keuntungan sesaat. Direktur keuangan segera bangkit. Wajahnya merah padam. Pak, ini bunuh diri. Tidak ada perusahaan yang bisa hidup dengan hanya mengandalkan kata-kata indah. Tapi sebelum ia melanjutkan, CEO menatapnya tajam. Lebih baik mati dengan bermartabat daripada hidup dengan menipu. Jika engkau tidak sejalan, pintu keluar ada di sana. Aku tidak akan lagi dipimpin oleh ketakutan. Keheningan menyusul. Beberapa direksi yang sejak awal bimbang akhirnya menunduk, perlahan luluh oleh ketegasan itu. Ada yang bahkan menghela napas panjang, seolah beban yang lama mereka pendam akhirnya terangkat. Hari-hari berikutnya menjadi ujian besar, namun juga titik balik. CEO mulai menjalankan strategi yang dirancang berdasarkan pesan ayahnya, menata ulang investasi, memangkas proyek-proyek kotor yang hanya menguntungkan segelintir orang, dan membuka komunikasi jujur dengan semua pihak. Investor asing yang semula menjauh, perlahan mulai kembali mendekat. Bukan karena angka tiba-tiba melonjak, tapi karena mereka melihat transparansi yang jarang ada di dunia bisnis. Sementara itu, pelanggan yang dulu kecewa mulai mengirimkan email, satu persatu. Kami ingin mencoba kembali bekerja sama, karena kami melihat perubahan nyata. Karyawan pun merasakan hal yang sama. Mereka bekerja dengan semangat baru, bukan hanya untuk gaji, tapi untuk mempertahankan rumah kedua mereka, perusahaan yang kini dipimpin dengan hati. Dan di balik semua itu, sosok pria tua yang dulu dianggap hina tetap memilih tinggal di jalan. CEO berulang kali memohon, "Ayah, tinggal bersamaku. Kembalilah, biar aku yang menanggung hidupmu." Tapi ayahnya selalu tersenyum lembut. "Aku tidak butuh harta atau kedudukan. Aku hanya butuh melihatmu berjalan di jalan yang benar. Itulah kebahagiaanku. Ingatlah, anakku, segala rezeki datang dari Allah. Jika engkau selalu ingat itu, engkau tidak akan pernah kehilangan apapun." Suatu hari, ketika perusahaan resmi mengumumkan laporan keuangan terbaru, terjadi hal yang tak pernah disangka. Angka yang semula merah darah kini mulai menunjukkan pemulihan. Kerugian berkurang drastis, dan kepercayaan pasar melonjak. Media yang dulu mencibir kini menulis berita dengan nada berbeda. Keajaiban transparansi, perusahaan bangkit dari ambang kebangkrutan. Di hadapan para karyawan yang berkumpul, CEO berdiri dengan suara bergetar. "Hari ini, kita membuktikan bahwa kejujuran tidak pernah membuat kita rugi. Kita membuktikan bahwa keberkahan lebih kuat daripada strategi kosong. Dan aku berterima kasih pada seorang pria tua yang mengingatkan kita semua, meski dunia menganggapnya tak berharga." Air mata mengalir di banyak wajah. Tepuk tangan menggema.
bukan hanya untuk sang pemimpin, tapi juga untuk perjalanan berat yang akhirnya membawa cahaya. Malamnya, CEO kembali menemui ayahnya di bawah jembatan tempat ia biasa duduk. Ia berlutut, memeluk pria renta itu erat-erat. "Ayah, perusahaan ini selamat. Tapi lebih dari itu, aku pun selamat dari diriku sendiri." Ayahnya tersenyum, matanya berkaca-kaca. "Itu semua bukan karena aku, Nak. Itu karena Allah. Ingatlah selalu, jangan biarkan kesombonganmu kembali menutup pintu keberkahan." Dan di bawah langit malam yang penuh bintang, keduanya terdiam, tenggelam dalam rasa syukur yang tak terucapkan. Perjalanan panjang penuh luka, ejekan, dan penolakan akhirnya membawa mereka pada titik yang tak pernah terbayangkan. Kebangkitan, bukan hanya bagi perusahaan, tapi juga bagi jiwa-jiwa yang pernah nyaris hancur.